Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yumita Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus. Pemirsa, sore hari ini saya bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio JTV sore hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini sudah ada dua narasumber yang bersama saya. Di samping kanan saya ini sudah ada Ibu Hajah Sriati Irawan. Beliau merupakan manajer dari PT Widya Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini mungkin bisa menyapa pemirsa JTV yang saat ini menyaksikan kita nih. Saya sapa dulu ya, pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada sore hari ini saya membawakan buku yang sangat bagus sekali, yang insya Allah di toko-toko tidak ada dan sangat luar biasa. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pemirsa adalah Bu Sriati, merupakan manajer dari PT Widya Cahaya. Kemudian ini ada Cak Kasnan. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Kasnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, Cak Kasnan ini merupakan promotor nih dari PT Widya Cahaya. Monggo bisa menyapa dulu pemirsa JTV yang saat ini menyaksikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum buat seluruh pemirsa JTV di sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, tema kita yang sangat menarik pada sore hari ini, kita akan mengupas begitu ya buku ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan juga hadis. Nah ini saya manggilnya ini Mami atau Umi. Nah ini oke, Umi. Nah ini ini saya pertama kan ke Cak Nan dulu ini. Cak Nan, sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik, sebelum kita membuka lebih dalam lagi ensiklopedia ini, sebenarnya keutamaan kita sebagai umat muslim ini membaca dan juga memahami tentang Al-Quran dan hadis ini seperti apa sih? Pentingnya seperti apa? Ini mau nggak dijelaskan? Kalau sekarang ini Mbak Yunita ya, ini bukan hanya sekedar penting sebenarnya. Ini sangat urgent kalau menurut saya, dan menurut semua ulama itu sangat urgent. Urgentnya kalau kita misalnya sehari ini ngaji satu minggu, ngajinya berapa kali? Oke, kadang bisa dihitung bisa gitu. Dihitung. Betul. Tapi kalau kita kan semua anak-anak kadang-kadang kan sudah bawa HP atau Android. Nah, berapa kali itu dapat postingan, dapat share ayat Al-Quran dan hadis. Itu pun kan belum tentu benar. Gitu loh. Jadi ini sebagai benteng untuk tabayun atau klarifikasi dari Al-Quran atau hadis yang masuk ke HP kita di Android ini. Soalnya di situ kan dijelaskan ada Al-Quran, kemudian terjemah, kemudian ada hadisnya. Itu ulama besar kita itu sudah berpesan, berwasiat, itu walaupun misalnya ada Al-Quran itu bukan mushaf Al-Quran. Direktur Pusat Kajian Hadis juga mengatakan kalau misalnya ada cuplikan hadis itu walaupun misalnya Bukhari ya, itu bukan dari walaupun dari kitab Bukhari, bukan kitab hadis Bukhari. Apalagi biasanya ditulis habis Al-Quran Syekh gitu ya. Saya siapa gitu, kita tidak jelas. Ini bahayanya banyak ulama kita kalau di Kediri mungkin bahasa Jawanya kan mungkin bisa dikasih istilah apa ya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit kalau kesalahan kita dari ayat Al-Quran, postingan ayat Al-Quran dan hadis itu salah. Jadi ada yang mengatakan itu kemarin ada Profesor Jahro, mungkin kan bisa juga ada Profesor Mutarom juga mengatakan itu bahayanya walaupun sedikit-sedikit ayat Al-Quran dan hadis yang salah di HP ini bisa menjadikan kita beliau mengistilahkan itu akan bisa minger kiblate owah pikire. Nah itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sedikit salah, besok salah lagi, tapi masuk di otak kita gitu loh. Ya, di pikiran kita. Jadi nanti ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya begitu banyaknya aliran sesat yang masuk di Indonesia karena kita tidak mempunyai pegangan Al-Quran dan hadis. Kurangnya pemahaman. Iya juga. Betul. Padahal Rasul sendiri sudah bersabda, aku ini meninggalkan dua perkara yang sangat penting. Yang kalau kalian jangan kalian meninggalkannya. Kalau kalian berpegang ini akan selamat, yaitu
Al-Quran dan hadis. Itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Nah, Nah, ini saya ingin langsung ke Umi nih. Umi, kalau tadi sudah dijelaskan begitu ya, kalau pemahaman sebagai umat muslim begitu sangat penting untuk mengetahui Al-Quran dan hadis yang sudah disampaikan oleh Cak Anan. Nah, sekarang buku yang dipegang oleh Umi ini, apa ini yang dimaksud dengan ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan hadis? Nah, ini monggo dijelaskan kepada pemirsa. Baik, perlu kami sampaikan, jadi kami membawakan buku ayat-ayat Al-Quran dan hadis, yang mana ini sudah ada di depan kita ya, di kamera TV, sudah bisa dilihat. Ini semuanya ada 7 jilid. Yang dibahas nanti ada 4.312 halaman dan 3.607 hadis, ada 40 judul dan 3.066 subjudul. Jadi di sini akan dijelaskan lengkap sekali karena buku ini merupakan panduan praktis untuk menemukan masalah-masalah apapun untuk kita. Jadi misalnya kita mencari masalah riba, nanti di situ akan dijelaskan masalah riba, bawahnya langsung Al-Quran dan bawahnya lagi langsung hadisnya. Jadi dengan buku ini sekaligus kita bisa memahami isi daripada Al-Quran sekaligus dengan hadisnya. Oke, luar biasa sekali lah. Terus yang melatar belakangi begitu tujuan disusunnya ensiklopedia. Jadi memang kita menyusun seperti ini supaya para pemirsa yang dirahmati Allah supaya lebih mudah untuk memahami. Kita menggunakan waktu dalam hitungan menit aja ya, 5 menit kita mencari masalah apa, nanti tinggal buka ada di jilid 7, di situ ada indeks. Indeks apa yang kita cari, di situ kita akan mudah tinggal buka buku jilid berapa, halaman berapa. Perlu saya sampaikan di sini, ini nanti kita akan terima 7 jilid. Kemudian jilid 1 akan saya jelaskan. Jilid 1 di situ ada 6.200 halaman, ada 216 hadis. Nah, nanti yang di situ ada tersusun, ada bab 1 masalah Allah dan Asmaul Husna, kemudian ada malaikat, kitab dan rasul, kemudian ada hari kiamat, surga dan neraka, kemudian ada qada dan qadar, sifat iman, perusak-perusak iman, Islam, jin, iblis dan setan. Itu hanya di jilid 1. Nanti di jilid 2 juga ada penjelasan lagi, ada 576 halaman, ada 120 hadis yang dibahas nanti. Bab 9 masalah ilmu, kemudian sains dan teknologi, kemudian kenabian, nabi-nabi terdahulu dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu yang di jilid 2. Kemudian yang di jilid 3 nanti ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian interaksi dengan Al-Quran, kemudian ada sejarah Al-Quran, mukjizat Al-Quran dan tafsir, kemudian akhlak mulia. Ini yang di jilid 4 ini khusus ya. Jilid 4 ini ada 606 halaman dan 540 hadis. Di situ khusus membahas masalah akhlak mulia dan akhlak tercela. Jadi kita nanti di situ bisa memahami bagaimana sifat-sifat yang baik, bagaimana sifat-sifat orang munafik, orang muslim itu ada di situ semua. Ada di akhlak mulia dan akhlak tercela. Jadi dengan membawa buku ini, dengan kita menggunakan buku ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kita akan mudah mencari permasalahan apapun. Dengan buku ini insya Allah keluarga kita akan lebih memahami. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Umi Sriati Irawana ini. Cak Nan, kalau menanggapi yang sudah disampaikan oleh Umi tadi, nah ini kan banyak sekali permasalahan yang dibahas di ensiklopedia tematis Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini menurut Cak Nan sendiri, untuk generasi saat ini itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan begitu ya. Jadi gimana? Apakah harus mengetahui gitu tentang ini kalian tuh harus mengetahui akhlak yang baik dan juga yang buruk. Nah, ini seperti apa kalau melihat anak zaman sekarang ini? Ya, tadi ini sudah dijelaskan sama Mbak Haja Sriati yang di jilid 4 itu khusus. Itu kan akhlak mulia sama akhlak tercela. Ini isinya itu adalah tarbiyatul ulad fil Islam. Jadi pendidikan untuk anak menurut Islam. Jadi nanti itu dijelaskan secara detail. Secara detail itu memang pendidikan secara psikologis, memang banyak ahli-ahli mengatakan pendidikan anak yang terbaik adalah pendidikan anak sejak dini. Betul. Jadi nanti itu dijelaskan secara detail di jilid keempat. Jadi keseluruhan buku yang luar biasa ini mulai dari jilid 1 sampai jilid ke-7. Yang pertama kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dari para nabi termasuk Rasulullah, para sahabat, nanti juga dijelaskan di situ, termasuk tadi jadi tarbiyatul ulad fil Islam, terus kemudian dari fatwa-fatwa atau wasiat-wasiat dari seluruh hikmah yang bisa kita ambil dari keseluruhan isi Al-Quran dan hadis. Dan perlu kita ketahui pada dasarnya
ini istilahnya Al-Qur'an ini sangat berhajat dengan hadis. Ya, jadi tidak bisa kita menjadi Al-Qur'an tanpa hadis. Jadi kalau misalnya kita taat kepada Allah, kan biasanya kan banyak di Al-Qur'an itu kurang lebih ada 38 atiullah, atiur rasul, wa atiullah, wa atiur rasul, itu kurang lebih ada 38, itu tidak bisa dibalik. Maksudnya kalau kita taat sama Rasul itu secara otomatis akan taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, tidak serta-merta taat pada Rasul, karena harus mengikuti syariat yang diajarkan Rasul. Taat kepada Allah tanpa mengikuti syariat yang diajarkan Rasul itu akan menjadi tercela atau dikatakan itu haram dan ditolak amaliannya. Jadi makanya kenapa kita menyusun langsung 2, Al-Qur'an dan hadis. Itu Mbak Yunita. Oke, luar biasa sekali. Berarti buku ini tidak hanya untuk orang tua katakanlah yang ingin mendidik anaknya untuk lebih baik, tapi untuk remaja pun juga bisa begitu? Iya. Jika ingin belajar tentang Al-Qur'an dan juga hadis utamanya. Iya. Lebih memahami tentunya. Nah, ya, oke. Kalau istilahnya bahasanya itu bahasanya Indonesia banget ini Mbak Yuna. Jadi anak yang sudah pandai membaca, katakannya bacanya lancar ya, kelas 3 kelas SD aja, insya Allah sudah bisa memahami. Jadi nanti susunannya itu nanti ada pengelompokan ayat Al-Qur'an, kemudian ada hadisnya. Ini ada penjelasan dari Al-Qur'an dan hadisnya itu yang sangat-sangat mudah dipahami oleh siapapun yang membaca dan mempelajarinya. Bahasanya yang digunakan pun juga lebih mudah begitu ya untuk dipahami untuk anak-anak ataupun orang tua. Oke, luar biasa sekali. Nah kalau tadi Cak Nan menjelaskan begitu ya, tidak bisa kita memahami antara cuman Al-Qur'an begitu. Nah ini keterkaitannya antara Al-Qur'an dan hadis ini seperti apa ini? Iya. Jadi kalau dari hadis Rasulullah mengatakan, aku ini diturunkan wahyu beserta penjelasannya. Nah, jadi maksudnya penjelasannya dari tafsir. Memang pada hakikatnya Rasul ini adalah penafsir Al-Qur'an. Jadi memang tidak bisa ditinggalkan, kayak seperti saya katakan di depan tadi. Ini Al-Qur'an sangat berhajat dengan hadis Nabi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya belajar Al-Qur'an tanpa hadis Nabi, misalnya contohnya kita di Al-Qur'an banyak ajaran sholat, tapi tidak ada satupun perintah Allah yang mengatakan tata cara sholat di Al-Qur'an. Tata cara sholatnya ada di Rasulullah, di hadis Nabi, seperti itu. Jadi memang sangat berkaitan begitu ya antara Al-Qur'an dan hadis. Baiklah, luar biasa sekali pemirsa. Tema kita sore hari ini ensiklopedia tematis ayat Al-Qur'an dan juga hadis. Ini sangat menarik untuk dipelajari, bukan hanya untuk orang tua tapi juga remaja begitu ya, untuk anak-anak, betul ya Umi ya? Ya, betul. Nah, baiklah pemirsa. Nah, seperti apa sih pembelian dari buku ensiklopedia tematis ayat Al-Qur'an dan juga hadis ini? Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan membahas di segmen selanjutnya, karena usai jeda iklan berikut ini kita masih akan kembali.